الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku yang dirahmati Allah, para ustaz dan syekh, Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini saya diperkenankan untuk silaturahim bersama antum semuanya, baik di masjid ini juga mukminin di tempat yang lain, juga para pemirsa di Umat TV. Mudah-mudahan benar-benar menjadi cahaya bagi umat dan bangsa ini. Dan sebenarnya saya duduk di tempat ini kalau secara hukum fikih tidak benar, karena dalam Islam itu kalau sudah ada air, tayamum batal. Dan di sini banyak para ustaz dan syekh. Kalau saya tidak perlu itu. Saya di sini harusnya belajar itu bersama antum semua. Tapi husnuzon para senior saya, para ustaz saya terhadap saya, mudah-mudahan Allah berikan pahala aku untuk beliau semuanya. Saya juga tidak tahu mau bahas apa di hadapan antum semua. Tapi karena saya melihat masih sangat banyak wajah-wajah muda, maka saya akan berbicara sebagai anak muda. Sesama pemuda, mari kita bicara dengan cara Islam, dengan cara laki-laki itulah. Insyaallah kita akan coba melihat, karena ketika kita membaca sebuah ayat di dalam surat Al-Kahfi, kita Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Ashabul Kahfi. Kisah itu ditutup dengan pujian kepada Ashabul Kahfi, yang pujiannya adalah menggunakan kalimat Qur'ani. Bunyinya adalah fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Adalah para pemuda yang beriman pada Rabb-nya, dan kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Sudah mereka beriman, Allah tambahi petunjuk. Pembahasan kita adalah pembahasan kata yang pertama itu, kata fityah. Cuma kata fityah yang mau kita bahas malam hari ini. Fityah itu bentuk jamak dari kata fata, sebagaimana yang para ustaz-ustaz ketahui. Fata itu pemuda. Bahkan kalau diukur secara usia, dibandingkan usia syabab, maka usia fata lebih belia dibandingkan syabab. Karena kepemudaan itu kan usianya ada range usia. Jadi usia Ashabul Kahfi itu waktu masuk ke dalam gua itu usia fityah. Jadi ini usia sangat muda, sangat belia. Yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menarik. Ketika beliau menyampaikan bahwa membahas tentang kata fityah itu,
Salah satunya adalah penjelasan Imam Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa dan begitulah para pendukung dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga para pemuda. Kalimat Imam Ibnu Katsir dan tafsirnya. Beliau mengatakan dari kisah Ashabul Kahfi yang itu tentu jauh sebelum Nabi Muhammad, oleh Imam Ibnu Katsir ditarik jauh sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Buat ternyata para pengikut, para pendukung dakwah Rasulullah SAW itu kebanyakan adalah para pemuda. Adapun orang-orang yang tua dari kalangan Quraisy itu rata-rata mati kafir. Akhirnya ada banyak pelajaran dari kalimat ini. Pelajaran pertama adalah bahwa kalau sebuah kebaikan, sebuah pengajian seperti ini, masjid, lembaga Islam atau apapun, kalau isinya kebanyakan adalah anak-anak muda, maka itu sudah benar. Apa kalau isinya orang tua tidak baik? Ya baik. Baik. Orang ngaji masa tidak baik ya? Baik, Pak. Cuma kalau namanya sudah tua, itu ada saja masalahnya. Pertama yang pasti kalau ngaji duduk gak kuat lama, itu pasti. Tempat yang paling laku keras adalah tiang dan tembok. Kalau anak muda besok sampai subuh kuat ya, yang nggak kuat saya ya kan. Jadi begitu. Itu memang sudah fitrahnya, namanya juga fisik sudah lama dipakai. Satu, orang-orang tua itu yang sudah usia tua, karena pengalamannya sudah panjang, sehingga untuk berubah itu perlu PR yang sangat panjang. Namanya pengalaman panjang. Jadi pengalaman itu guru yang berharga kalau pengalamannya baik. Karena kalau pengalamannya buruk bukan gak berharga tuh. Itu malah mengganjal, sulit sekali hidayah datang. Antum perhatikan paman Nabi SAW, Abu Thalib, pemimpin besar di Quraisy, pemimpin besar di Quraisy menggantikan Abdul Muttalib. Kurang bagaimana kedekatan Abu Thalib dengan wahyu? Kurang bagaimana? Kurang berapa besar lagi jasa Abu Thalib pada ponakannya Muhammad SAW. Tapi nggak dapat hidayah. Susah. Anda tahu sebabnya? Ada. Penyebabnya di kalimat akhir. Di kalimat akhirnya Abu Thalib. Di sana semua terungkap mengapa Abu Thalib yang dekat dengan wahyu, Abu Thalib yang begitu banyak jasanya pada Nabi Muhammad SAW sebagai ponakannya, itu tidak kunjung dapat hidayah. Karena Sirah Nabawiyah menyebutkan bahwa ketika Abu Thalib sudah dalam keadaan dekat kematiannya, itu Rasul datang. Karena itu tahun 10 kenabian. Rasul datang, ada di samping kepala Abu Thalib, ingin memenangkan detik terakhir Abu Thalib. Tapi sayangnya ternyata sudah ada gembong kekafiran di situ. Dan begitu Rasul Muhammad SAW sampai di situ, Nabi mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah." Paman, katakan la ilaha illallah. Nanti dengan kalau kau ucapkan ini, aku yang akan membelamu di sisi Allah nanti. Jasanya banyak Abu Thalib. Anda bisa membaca sejarah tentang Abu Thalib, jasanya luar biasa. Maka kata Nabi, tinggal satu paman, tinggal mengucap la ilaha illallah. Apa kalimat Abu Thalib? Dan inilah penyebab dia tidak bisa mendapat hidayah. Akhirnya sampai dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan itu kalimat Rasul sendiri. Karena kita tahu bahwa Abu Thalib itu disiksa di neraka. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena syafaatku, maka dia ada di neraka yang dalam. Tapi karena syafaatku, maka dia ada di neraka yang paling dangkal. Jadi di neraka. Abu Thalib, nah itu kalimat Rasul.
Ya bagi yang sensitif dengan sejarah Nabi, masa keluarga Nabi di neraka, Pak? Yang bicara bukan saya, yang bicara Rasul sendiri. Hadis sahih. Kalimat Abu Thalib adalah, kata Abu Thalib, apa nanti kata orang, apa nanti kata kaummu, kalau di akhir kehidupanku ini malah aku mengikuti agamamu. Itu penyebabnya. Jadi sekarang tahu penyebabnya? Penyebabnya adalah memperhatikan kata orang, kata kaum, kata tetangga, kata saudara, kerabat, dan seterusnya. Gengsi posisi, gengsi jabatan. Abu Thalib pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi tidak mudah. Maka kalau di pembahasan yang sering saya sampaikan tentang pembahasan tentang keluarga, saya selalu katakan, jangan jadi orang besar sebelum soleh. Kalau di Makassar atau di mana, di Kendari saya tidak tahu apa aja gedung kayak di Jakarta. Di Jakarta pun di Jakarta itu ada gedung yang miring. Ada gedung miring di Jakarta itu di jalan MP Haryono. Jalan MP Haryono di Jakarta, kalau teman-teman dari Cawang ke arah Pancoran di Jakarta, kalau sempat di Jakarta, itu ada gedung sebelah kiri jalan itu kosong. Gedungnya tinggi. Gedungnya tinggi, kosong. Saya pernah tanya pada teman saya yang ahli spesialis bangunan gedung-gedung tinggi. Waktu itu saya pas macet di depan itu, saya tanya, Mas, ini kenapa kok tidak dihuni? Tadinya sempat dihuni, kemudian keluar semua penghuninya. Beliau mengatakan ini gedung miring, Ustaz. Oh, miring? Iya, miring. Terus beliau bilang, coba Ustaz perhatikan tuh gedungnya tuh, itu miring sekian derajat. Coba perhatikan tuh, kelihatan. Saya udah melotot, nggak miring. Tak miring. Lihat bedanya mata ahli dengan mata tidak ahli. Beda. Ini pelajaran mahal tuh. Saya akhirnya tanya ke teman saya, apa ini tidak ada solusi gedung ini selain dirobohkan? Ada nggak solusi lain? Sayang, berapa miliar harga gedung ini? Beliau bilang ada, Ustaz. Beliau sampaikan, saya nggak ngerti juga, ya. Pokoknya intinya gini, saat itu disuntik, bahasa gampangnya, disuntik gitu ya, ini kembali nanti. Tapi ini memerlukan teknologi yang canggih dan memerlukan uang yang tidak kecil. Saya cuma sampaikan, ini ilustrasi mahal, bahwa sesuatu itu kalau sudah terlanjur tinggi, terus miring, itu benerinnya susah. Nah, perlu biaya mahal. Mending itu sudah lama, udah bertahun-tahun tuh gedung, sampai sekarang nggak ada solusinya. Diambrukin saya, nggak diambrukin, nggak layak huni, coba. Begitu juga. Makanya jangan jadi orang soleh, jangan jadi orang besar sebelum soleh. Terlanjur antum tinggi, terlanjur antum besar, kayak Abu Thalib. Itu pertimbangannya banyak. Nanti apa kata masyarakat, ya? Nanti apa kata konstituen saya, ya? Nanti apa kata gitu. Terlalu, kan sudah ada di orang besar. Jadi hidayah itu salah satu penghalangnya itu. Maka dari itu bersyukurlah kalau ada orang-orang yang sudah menjadi orang soleh, orang beriman sejak usia muda, seperti yang di hadapan saya ini. Harus sangat bersyukur. Dan karena itulah Allah memuji Ashabul Kahfi dengan kata fityah, para pemuda. Kata fityah di Al Quran bukan satu-satunya, bukan satu-satunya, betul kan? Ya. Masih ada yang lain. Ini para ahli Al-Quran yang lebih tahu ini. Masih ada yang lain. Bukankah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menghancurkan patung-patung kemusyrikan,
Kemudian Ibrahim mau menertawakan akidah masyarakatnya. Dia gantungkan kampak di patung paling besar. Yang kecil dihancurin semua. Masyarakatnya kaget melihat Tuhan hancur semua. Akhirnya mereka mencoba mencari siapa pelakunya. Apa kalimatnya? Mereka mengatakan, qalu inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan ada fatan. Fata, lagi-lagi tadi. Anak muda masih sangat belia. Ada anak muda namanya si Ibrahim namanya. Itu pasti dia pelakunya. Singkat kata Ibrahim ditangkap kemudian dibakar, ya. Tapi kemudian api tidak bisa membakarnya setelah Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadi Nabi Ibrahim waktu menghancurkan kemusyrikan itu usianya masih usia fata. Sekarang ini pelajaran. Jadi bayangkan usia-usia fata hari ini, usia-usia yang kemudian mereka masih sedang asik-asik bermain-main dengan kemusyrikan. Nah, Ibrahim adalah usia fata yang bukan cuma menghindari kemusyrikan, bahkan dia hancurkan kemusyrikan. Dahsyat. Ini juga bukan cuma dua kata fata dalam Quran. Dalam surat Yusuf, betul? Dalam surat Yusuf, Ustaz, ya. Dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam masuk penjara. Enggak lama nyusul ada anak muda 2 orang masuk penjara bareng Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuklah 2 anak muda ke dalam penjara bersama Yusuf. Dalam tafsirnya 2 anak muda ini adalah 2 anak muda yang sangat berbeda. Yang satu adalah anak muda yang entah bagaimana dia terprovokasi untuk melakukan kejahatan. Tapi yang satu ini yang baik, tapi masuk juga penjara. Karena sekali lagi penjara itu bukan jatahnya orang-orang jelek aja. Nabi Yusuf mulia kan? Dapat penjara juga kan? Iya. Jadi penjara itu ternyata bukan hanya jatahnya orang-orang jelek aja. Orang mulia, Nabi Yusuf aja masuk penjara. Ya. Anak muda ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa dua-duanya ini pelayan raja sebenarnya. Pelayan raja. Yang satu pemberi pelayan makanan raja, yang satu pelayan minuman raja. Nah gitu. Jadi orang itu kalau makin kaya itu urusan minum aja ada yang ngurusi sendiri, ya makan ada yang ngurusi sendiri kan. Nanti ada yang ngurusi taplak meja sendiri, itu satu orang sendiri itu, taplak meja saja ya. Nah, makin kaya makin mubazir itu orang. Ya, makanya pertanggungjawabannya susah di akhirat ya, makanya kan. Makanya masuk ke surga belakangan. Nanti belakangan. Dan itu hadis Nabi SAW. Nah, kalau orang miskin, kalau orang miskin apa mau dihisab? Ya, apa yang mau ditanya tentang harta ya kan? Ya sudah, sendal itu sepanjang 3 tahun dia punya satu-satunya ya. Ya, sepeda itu satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah, rumah satu-satunya ngontrak kan kecil gitu ya. Berbahagialah jadi orang-orang miskin ya. Mau didoakan miskin? Saya doain miskin sekarang. Loh, mau masuk surga kan? Urusan didoain miskin nggak ada yang mau, Pak. Baik. Ini mereka ini pelayan. 2 anak muda ini pelayan raja. Kitab tafsir menyebutkan bahwa masyarakat itu sudah bosan dengan pemimpinnya. Kalimatnya begitu memang. Bosan melihat pemimpinnya, dia lagi.
Begini teman-teman, pemimpin itu kalau mensejahterakan masyarakatnya, ya, itu pemimpin mau mengundurkan diri, rakyat nggak boleh, tidak mengizinkan. Jangan Pak, tetap Anda saja jadi pemimpin kami, pasti kan? Kenapa bosan? Nyusahin. Tidak ada karya. Yang ada malah membebani masyarakat. Gitu. Kalau pemimpinnya baik, mensejahterakan masyarakat, menegakkan keadilan, oh itu mau mundur aja nggak boleh deh masyarakatnya. Begitu cintanya rakyat. Dan itu salah satu bukti pemimpin yang baik. Jadi kalau ada para pemimpin di level apapun kepemimpinannya, maka mohon dibaca betul hadis Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis beliau tentang masalah ciri pemimpin yang baik dan yang buruk. Di mana Nabi SAW mengatakan bahwa khiyaru a'immatikum man tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Ya. Pemimpin pilihan, pemimpin terbaik di antara kalian adalah kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Jadi pemimpin sama yang dipimpin itu saling mendoakan kebaikan. Itu bukti pemimpin baik. Jadi kalau antum mimpin apapun tolong ditanya, antum doain saya yang baik-baik apa enggak gitu. Wa syiraru a'immatikum man tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin terburuk itu cirinya adalah kalian laknat mereka, mereka laknat kalian. Jadi makanya silakan ditanya kan. Kamu kalau doain saya nyumpahin apa doain ya? Berbeda. Dan itu bukti Anda baik atau tidak baik dalam memimpin. Di semua level kepemimpinan. Makanya dalam tafsir tadi sampaikan bahwa si raja ini masyarakatnya udah bosan. Ini orang loh nggak berkarya kok, yang nggak mati-mati gitu ya. Nggak ada karyanya, turun enggak, diturunin nggak mau ya. Akhirnya rakyat bosan. Maka mulailah muncul rencana pembunuhan. Rencana pembunuhan itu supaya halus caranya, karena kalau sudah memimpin sekian lama biasanya sudah terbentuk diktatorisme. Jadi kemudian pendukung setianya juga banyak. Makanya caranya supaya nggak terlalu ketahuan diracun aja. Diracun. Cara mudah untuk meracun supaya nggak ketahuan adalah tadi anak muda pelayan itu yang diprovokasi. Ternyata yang satu tidak mau meracunnya, yang satu mau. Begitu ketahuan tuh makanan ada atau minuman tuh ada racunnya, salah satunya ada racunnya, maka kemudian mereka si pejabat-pejabat negara itu kemudian menangkap pelayannya. Sampai jelas mana di antara kalian yang meracun dan mana yang tidak di antara kalian berdua, dua-duanya jeblosin penjara. Nasib itu, yang baik juga nasib. Makanya nanti yang satu dihukum mati, yang satu dibebaskan. Itu juga Allah menggunakan kata fatayan, dua fata. Maka kembali ke kalimat Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan bahwa dan pendukung dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad SAW, kebanyakannya adalah anak muda. Tapi supaya tidak salah paham saya mengulangi, ini bukan menghilangkan peran orang tua. Ini mohon maaf sekali lagi bagi bapak ibu yang sudah tua ya. Tidak menghilangkan peran itu sama sekali, tidak. Orang tua itu luar biasa. Doanya luar biasa. Kalimatnya ampuh. Orang tua kan? Gitu ya? Beliau punya pengalaman baik yang panjang. Tapi peradaban ini, kebesaran Islam ini dibangun di pundak anak muda. Itu bukan kalimat saya. Begitulah para ulama menyampaikannya. Untuk itulah maka menjadi sebuah kabar gembira tentu ketika saya melihat isinya masih muda-muda. Yang tua aja nggak kelihatan sampai ikut muda semua. Dahsyat ya Pak. Subhanallah ya kan. Jadi maka saya menganggap semua di sini muda. Jadi kalau kita dalami lebih dalam, kita akan tahu bahwa ternyata memang begitu.
benar memang begitu adanya. Bahwa pendukung dakwah Rasulullah SAW itu adalah anak-anak muda. Saya berikan daftar umur. Nah, ini daftar umur. Supaya kita tahu kenyataan aslinya kayak apa di lapangan. Di dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, beliau itu waktu menerima wahyu pertama kan usianya sekitar 40 tahun ya. Sekitar 40 tahun usia Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah berapa usia 10 sahabat yang disebut dalam sirah sebagai al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga dalam satu hadis Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad fil jannah, Abdurrahman fil jannah, 10 orang. Ada yang belum tahu 10 orang? Tahu semua ya? Atau perlu saya tes? Ya? Nggak perlu ya? Nggak sopan saya tes di sini ya? Atau jangan nggak tahu? Khulafaur Rasyidin, berikutnya siapa? Sa'ad, tadi saya sebut Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus itu 5, 6 Abdurrahman bin Auf 7 ini PR nih Pak, nggak lulus antum sirahnya, ngaku cinta Nabi sirah nggak tahu ya. Ayo Pak, bagaimana kita CV Rasul kita nggak tahu? pelajari Jangan kita baca biografi orang kafir, kita terkagum-kagum ya kan. Success story Pak, orang kafir yang dikagumi. Rasul tidak pernah Anda tahu. Benar? Ini PR serius nih. PR serius. Orang-orang mulia, ini 10 pemimpin besar sepeninggal Rasulullah SAW. Ini 10 sahabat terbaik secara urutan bahkan. Dan ini 10 yang disebut dalam satu hadis. Semua disebut kata Nabi fil jannah. Di surga mereka semua. 10-10-nya. Nah, ini saya sebut data global. Data global. Waktu Rasulullah SAW berumur 40 tahun dapat wahyu pertama, berapa usia 10 ini? Usia mereka, sudah kita tahu. Ini datanya. Yang pertama adalah bahwa tidak ada yang lebih tua dari Nabi 1. Nabi 40, tidak ada yang lebih tua dari Nabi. Yang kedua, yang paling tua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beda usianya dengan Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih 3 tahun lebih muda dari Nabi SAW. Itu yang kedua, data yang kedua. Yang ketiga, data yang ketiga. Yang waktu Nabi usia 40 dan dari 10 ini yang usianya berkepala 3 hanya 3 orang. Abu Bakar, terus ayo tebak-tebakan. Ini siro bukan tebak-tebakan atau gimana? Ayo kedua siapa? Salah, bukan Umar. Umar itu belum 30. Siapa? Utsman radhiyallahu anhu. Ini orang tertua kedua setelah Abu Bakar. Bedanya kurang lebih 8 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga siapa? PR lagi, ngaji sama saya PR terus Pak. Supaya cepat pinter ya. Yang ketiga adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Itu pas 30 tahun. Jadi beda dengan Nabi usianya 10 tahun kurang. Hanya 3 dari 10 yang usianya berkepala 3. Berarti 7 orang itu usianya berkepala 2. Dahsyat dakwah Nabi SAW. Di sini siapa yang berkepala 2?
Nggak ada. Oke. 10. Dari 10 ini, nah ini poin berikutnya. Ada poin berapa? Berapa poin tadi? Dari 10 ini 5 orang usianya di bawah 20 tahun. Dakwah Nabi SAW. Itu orang terbaik ring 1 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalimat Imam Ibnu Katsir tadi, dan begitulah pendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak-anak muda. Perlu antum ketahui, Imam Ibnu Katsir itu juga ahli sejarah. Antum tahu kan bahwa beliau penulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, itu kitab sejarah dari sejak bumi diciptakan beliau tulis. Sejarah tentang bumi diciptakan. Beliau ahli sejarah. Makanya beliau tahu persis, beliau sampaikan kesimpulan pada kita. Begitu kita detailkan, oh betul ternyata. Anak muda. Saya mohon maaf, waktunya jam berapa nih? Nanti kalau keterusan saya ngomong serong kayak subuh masalahnya, Pak. Saya tidak tahu, Ustaz. Sudah ada, Pak? Masih ada, Ustaz? Berapa menit lagi, Ustaz? Saya jam Jakarta mas saya, Pak. Baru maghrib. Nah, ini 6:30 baru maghrib Jakarta. Jam berapa, Ustaz? Kasih waktu jam berapa? Berapa, Ustaz? 10 menit lagi, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kata fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda itu dahsyat. Itu dari satu kata itu kita bisa harus menyimpulkan sebuah kesimpulan. PR besar berikutnya adalah bagaimana caranya di usia fityah sudah jadi semuanya. Keimanan sudah jadi, ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, kepemimpinannya, kemandirian ekonominya. Antum tahu kapan Ali bin Abi Thalib nikah? Usianya. Antum buka dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau mengungkapkan itu. Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Rasul dengan putri tercinta beliau, Fatimah radhiyallahu anha. Berapa usia Ali? 21,5 tahun. 21,5. Di sini siapa yang sudah lewat 21 belum nikah? Ini PR besar. Beneran ini. Loh, nikah aja belum siap ngomong peradaban, kan kejauhan. Kan nikah itu cuma saya dan perempuan. Ya kan? Saya laki-laki nikah dengan perempuan. Loh, satu aja belum berani. Itu ngurus umat, ya kan? Beneran ini, Pak. Antum kalau membaca sejarah tarikh al-madaris fil Islam, ya, sejarah madrasah, sekolah, ya, sejarah sekolah-sekolah dalam kebesaran sejarah Islam dulu, itu tertulis, ini juga unik, tertulis di dalam tarikh al-madaris, dalam kitab-kitab tarikh al-madaris, bahwa yang boleh mendirikan sekolahan salah satu syaratnya sudah nikah. Gak boleh tuh bujangan dirikan sekolahan. Benar? Ya, dan ini selanjutnya apa ya? Gak apa ya? Baik. Jadi Ali bin Abi Thalib 21 tahun setengah dinikahkan oleh Nabi dengan putri beliau. Nah, pertanyaannya berapa umur Fatimah? Berapa umur Fatimah? Imam Az-Zahabi mengatakan dalam Syiar A'lamin Nubala 15,5 tahun. Ada orang tua yang rela ngelepas anaknya nikah 15,5 tahun? Begitu, Pak. Artinya begini, ini artinya. Saya tidak menganjurkan juga orang nekat nikah umur 15,5 tahun, 21 tahun gak punya persiapan apa-apa. Itu juga tidak benar dalam Islam. Tetapi ini menunjukkan bahwa konsep Islam itu kalau diterapkan 100%, hasilnya kita irit umur. Irit usia. Umur 21 sudah siap jadi suami, umur 15 sudah siap jadi istri.
Sekarang gini, kalau orang siap jadi suami, tahu kan tugas suami, tahu kan Pak? Ya. Apa contoh tugas suami Pak? Umpamanya tugas suami contohnya adalah harus menafkahi keluarga, betul? Ya, itu tugas, itu An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Itu tugas laki-laki di rumah tangga. Artinya 21 tahun dia sudah harus bisa menafkahi istrinya. Kalau 21 tahun masih gini aja ke orang tuanya, ongkos, ya kan? Ke kampus nih, kan usia kampus nih, 21 tahun masih kampus ya kan? Malah ada yang baru sibuk yang judul skripsi ya kan? Begini ongkos. Ada yang harus dibenahi Pak, betul. Ada yang harus dibenahi di dalam membimbing keluarga. Ada yang salah nih. 15,5 tahun Fatimah radhiyallahu anha menjadi istri, itu artinya sudah siap beliau menjadi istri. Dan tahu tugas istri? Macam-macam. Salah satu tugas mulianya adalah sumur, dapur, kasur. Tahu? Loh betulan ini. Sumur, dapur, kasur. Ini tugas mulia. Saya bisa sampaikan dalilnya sangat panjang bab ini. Yang hari ini dilecehkan oleh sejarah hari ini, itu adalah tugas sangat mulia bagi wanita. Ini buat para ibu dan juga yang para orang tua yang punya anak perempuan. Dengarkan ini. Sumur, dapur, kasur itu konsep luar biasa untuk wanita. Kalau mau minta dalilnya nanti aja. Nggak habis waktu saya. Jadi, bagi undangan hati Allah SWT, teman-teman berhadiah. 15 tahun setengah Fatimah sudah disiapkan oleh Nabi siap jadi istri. Antum tahu? Setahun berikutnya punya anak satu. Hasan. Al-Hasan radhiyallahu anhu. Betul? Artinya umurnya Ali baru 23 tahun kurang lebih. Umurnya Fatimah baru 17 tahun kurang lebih. 23 tahun sudah siap jadi ayah. Dan 17 tahun siap jadi ibu. Kalau antum mau melihat hasilnya gampang. Bukankah Nabi yang bersabda dalam hadis yang sahih, Al-Hasan wal Husain sayyidah syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda di surga. Radhiyallahu anhum. Ya? Artinya ini kan karya bapak ibunya. Saat itu bapak ibunya umur baru 23 dan 17. Nah itu. Jadi kita ini benar-benar mubadzir. Jujur aja kan? Saya, teman-teman, makanya yuk, mumpung masih muda nih, kita tanyakan gimana ya Pak caranya Islam ya kan menghadirkan di usia sangat awal, usia fityah itu sudah sangat siap. Nah itu. Harus ditanyakan. Stepnya harus jelas. Kegagalan masa lalu saya ini kan produk masa lalu ya kan. Produk masa lalu ya jangan ditiru. Di anak generasi muda ini tidak boleh lagi ditiru. Lihat betapa luar biasanya Islam. Terakhir. Ini dari tadi ngomongin umur terus, saya memang sengaja Pak. Namanya kan membahas fityah, cuma satu kata. Pemuda, harus diukur usianya. Saya mau bacakan sebagian data dalam sejarah Islam, karena kalau untuk mengumpulinya agak susah. Saya bacain data dalam sejarah Islam. Berapa umur seseorang dan apa karyanya? Berapa usia seseorang dan apa karya yang telah dicapainya? Saya sebutkan beberapa saja. Saya berikan perwakilan beberapa perwakilannya. Saya berikan perwakilan seorang ilmuwan besar. Sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, turjumanul Quran. Ini adalah sahabat yang paling ahli dalam ilmu tafsir. Sesuai doa Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah anak muda ini memiliki pemahaman ad-din yang dalam dan ajarkan kepadanya tafsir atau takwil. Tafsir Quran. Maka dari itu kalau kita belajar tafsir, maka Abdullah bin Abbas selalu menjadi pucuk dari semua ilmu ini. Anda tahu, ini pasti nggak kebayang di kita. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, usia Abdullah bin Abbas baru 13 tahun. Rasul wafat, usia Abdullah bin Abbas baru 13 tahun. Umar radhiyallahu anhu naik jadi khalifah. Berapa usia Abdullah bin Abbas? Ini matematika ini, ayo.
Oh, ini baru belajar matematika beneran ini. Waktu Rasul wafat, usia Abdullah bin Abbas kurang lebih 13 tahun. Waktu Umar dibaiat menjadi khalifah, berapa umur Abdullah bin Abbas? Zain. Berapa? 15 atau 16 tahun. Ya? Lihat sejarah. Umar radhiyallahu anhu mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai salah satu staf ahli yang mengurus kekhilafahan. Umur berapa? 16 tahun. 16 kita lagi di mana? Mubadir. Memang begitu. Itu koreksi buat semua kita, buat saya, buat teman-teman semuanya, buat keluarga muslim semua. Makanya besok ada seminarnya kan. Terus bagaimana caranya? Itu besok jawabannya berarti. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu 16 tahun dilantik menjadi staf ahli. Bahkan kalimat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Umar radhiyallahu anhu itu kalau ada masalah yang sangat berat di kekhilafahan, maka akan datang ke Abdullah bin Abbas untuk menanyakan solusinya. Subhanallah, 16 tahun. Ya, saya yakin di sini, di tempat ini tidak seperti di tempat lain. Di tempat lain, teman-teman, kalau saya bicara tentang sejarah, tentang sirah, tentang sejarah Islam, itu begitu pulang masih ada yang ngomongnya begini, itu kan dulu Pak. Sekarang zamannya beda. Dulu kan nggak ada mobil, nggak ada kamera, nggak ada lampu kayak begini kan. Kalau gitu kita nggak perlu Rasul. Oh, Rasul itu masa lalu, betul? Kalau gitu kita nggak perlu Rasul. Kita nggak perlu Quran. Quran itu turun sudah 14 abad yang lalu. Ya, udah sekali Anda mengingkari itu. Padahal sepertiga Quran isinya kisah umat terdahulu. Ya kan? Tapi saya yakin di sini nggak ada ya. Kalau ada yang sempat terlintas, benar-benar sudah kehapus tadi ya. Ya, istighfar yang banyak kalau sempat terlintas. Itu antum nggak butuh masa lalu, berarti nggak butuh Rasul. Rasul itu masa lalu kita. 14 tahun, 14 abad yang lalu beliau ada. Baik. Itu mewakili ilmuwan, ulama besar, Abdullah bin Abbas. Dan antum semua sudah tahu Imam Syafi'i, ya, usia sangat muda. Imam Bukhari, rahimahullah taala, sangat muda. Baik. Mewakili pemimpin. Kepemimpinan. Kalau tadi nikah sudah ya, Fatimah dan Ali radhiyallahu anhum. Mewakili kepemimpinan. Antum mau minta umur berapa? Saya tunjukkan sesuatu. Kisarannya 20 naik turun. Jangan 30 udah tuaan. Loh, Indonesia ini mau pemilihan presiden itu untuk sekedar menggolkan presiden umur 40-50 susah banget. Ternyata udah tua semua kan. Udah pensiun sekian tahun yang lalu. Dalam Islam bicara kepemimpinan tertinggi, Amirul Mukminin, Khalifah, itu umurnya nggak ada yang muda, nggak ada yang tua. Yang tua-tua itu adalah Khulafaur Rasyidin, itu tua-tua. Khulafaur Rasyidin, karena itu mereka bertemu Nabi juga tidak dari nol usianya. Kalau yang dididik dari nol, itu hasilnya luar biasa. Sangat mudah. Harun Ar-Rasyid. Ini pemimpin terbesar di sepanjang dinasti Bani Abbasiyah. Dan Harun Ar-Rasyid itu adalah sejarah besar muslimin, tetapi wajahnya dikeruhkan oleh sejarah yang tidak tanggung jawab. Makanya masih ada mungkin, saya nggak tahu di sini ada apa enggak, walaupun saya usulkan tidak ada gitu ya. Bahwa Harun Ar-Rasyid itu selalu, kalau disebut Harun Ar-Rasyid, kita terbayang Abu Nawas, ya. Terbayang tentang 1001 malam. Itu semua adalah kisah dusta. Dan itu sudah disampaikan oleh para sejarah. Abu Nuwas, disebutnya Abu Nuwas. Abu Nuwas itu ada dalam tokohnya, tapi dia bukan orang yang akrab dengan Harun Ar-Rasyid. Karena itu adalah orang yang bahkan membuat sebuah syair yang memuji habis Homer. Abu Nuwas, ya. Tapi dalam sejarahnya guyon mulu sama ini ya, sama Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid dilantik jadi khalifah malam Jumat. Sampai sejarahnya putih malam-malam tahu. Malam Jumat.
Berapa umurnya? 20 tahun. Pemimpin terbesar sepanjang dinasti Bani Abbas ya. Harun ar-Rasyid 20 tahun. Nah, itu kalau saya sebutin kapan nikahnya antum lebih takut lagi kan. Enggak usah sebutin. Karena beliau dilantik sudah nikah. Makanya saya enggak usah sebutin lah ya. Cari sendiri saya. Begitu sih. Pemimpin hebat yang lain, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kita tahu ya. Ini pemimpin dinasti Bani Umayyah. Pemimpin adil, bahkan sebagian ahli sejarah menyebutnya sebagai kalau boleh ada Khalifah Rasyid yang kelima maka Umar bin Abdul Aziz menurut ahli sejarah, sebagian ahli sejarah. Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di Madinah, umurnya 23 tahun. Di Indonesia gubernur mana yang umur 23 tahun? Sulawesi Selatan? Oke. Dan ini Umar bin Abdul Aziz punya anak namanya Abdul Malik di antara anaknya. Karena Umar bin Aziz anaknya banyak. Dalam Islam nggak ada sejarah punya anak sedikit itu nggak ada. Ya, yang ada itu hari ini. Umar bin Abdul Aziz punya anak, salah satunya bernama Abdul Malik. Ini ahli ilmu, ahli ibadah, luar biasa anak didikan bapaknya. Hada shiblu min dzakal asad. Ini anak singa yang kecil ini, bapaknya singa yang besar itu. Itu ungkapan Arab. Ya, ungkapan Arab begitu. Betulan, ini anak yang luar biasa. Kayak bapaknya persis. Abdul Malik, anaknya Umar bin Abdul Aziz, jadi menteri di umur 17 tahun. Sudah cukup ya? Udah capek. Kita udah pusing sendiri ya kan? Tinggal PR satu saja. Bagaimana konsep Islam bisa melahirkan generasi sangat cepat. Sangat cepat. Dan itu hanya punya Islam. Konsep hari ini tidak mampu sama sekali. Jadi kalau antum ikuti konsep hari ini, sekolah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, nggak jadi. Tidak seperti ini. Kalau gitu harus berani keluar dari situ. Ada yang harus berani keluar. Bagaimana caranya? Waktu saya sudah habis ya. Walau alam bisawab, saya kira itu. Mohon maaf kesalahan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.